Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini bertemu lagi ya di mata kuliah kesehatan reproduksi ya. Pada kesempatan kali ini metode pembelajaran kita adalah dengan presentasi. Presentasi kita lakukan secara daring ya melalui media Zoom. Yang belum absen silahkan absen dulu, absen melalui chat yang ada di room ini. Silakan absen supaya nanti saya bisa merekam siapa yang sudah masuk, siapa yang belum. Masuk ke dalam topik pembelajaran pada hari ini, kemarin saya sudah meminta saudara satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi pembagiannya kemarin sudah jelas, saya sudah mendapatkan 4 PPT untuk dipresentasikan pada hari ini. Jadi metodenya kemarin sudah saya jelaskan ya melalui grup WA. Jadi kenapa saya minta semua PPT dikirim pada hari kemarin, supaya saudara dapat mempelajari semua isinya. Jadi yang memahami isi PPT-nya itu bukan hanya kelompok yang membuat atau yang mendapatkan topik tertentu saja, tapi semua harus bisa menguasai sehingga pada hari ini untuk presentasinya nanti saya tunjuk, siapapun yang saya tunjuk, itu nanti harus dapat menjelaskan slide tersebut. Tapi untuk hari ini saya pilih ada 2 kelompok yang atau 2 PPT yang saya tampilkan. Nanti silakan saudara menjelaskan sejauh mana saudara memahami atau belajar mengenai materi tersebut. Sudah siap? Ya, Bu. Saya harapkan dengan metode seperti ini semua ikut berpartisipasi, semua belajar, dan semua nanti akan memahami tidak hanya materi yang ada di kelompoknya, tapi semua materi. Ya. Saya minta semua menghidupkan videonya terlebih dahulu supaya nanti terlihat ya. Silakan yang belum aktif videonya diaktifkan. Saya tampilkan dulu PowerPoint pertama yang akan dipresentasikan pada hari ini adalah mengenai fertilitas ya dan infertilitas. Coba silakan dijelaskan. Fertilitas adalah sama kelahiran hidup, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kesehatan Dunia, terdapat 3 konsep mengenai kelahiran. Yang pertama, lahir hidup. Ialah kelahiran seorang bayi memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan. Kemudian kedua, lahir mati, kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu, tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan. Kemudian ketiga, aborsi, peristiwa kematian bayi dalam kandungan dengan umur kurang dari 28 minggu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Konsep masa reproduksi. Masa reproduksi adalah usia di mana seorang perempuan mampu untuk melahirkan, yakni kurun waktu sejak mendapat haid pertama atau menarche dan berakhir saat berhenti haid atau menopause. Sesuai dengan analisis fertilitas pada umumnya umur 15 sampai 49. Konsep gender meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk peran perempuan dalam pembangunan, khususnya mengenai pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam memenuhi pemenuhan hak asasi manusia tersebut, terdapat bagian mengenai kesetaraan gender. Memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama bukanlah hal yang disebut kesetaraan gender, suatu perilaku yang adil bagi laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut yang dapat disebut sebagai kesetaraan gender. Teori yang digunakan yaitu teori permintaan anak, Lodaro dan Smith 2336-339 mengemukakan teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga merupakan teori perilaku konsumen, yaitu teori of consumer behavior yang diaplikasikan terhadap analisis fertilitas.
Penentuan tingkat fertilitas keluarga merupakan bentuk pilihan ekonomi yang rasional bagi konsumen, dalam hal ini yaitu keluarga. Teori aliran kekayaan. Teori aliran kekayaan oleh John Cadwell menyatakan terdapat hubungan langsung antara struktur keluarga dengan fertilitas. Teori aliran kekayaan atau wealth theory tersebut menyatakan bahwa keputusan akan fertilitas dalam masyarakat merupakan respon rasional secara ekonomi pada arus kekayaan suatu keluarga. Transisi dari fertilitas tinggi ke fertilitas rendah yang terjadi di seluruh dunia ini merupakan hasil dari perubahan dalam struktur keluarga. Dengan arus kekayaan tinggi, upward wealth flows ke struktur keluarga dengan arus kekayaan rendah, downward wealth flows. Sesuai dengan teori aliran kekayaan ini pula, terdapat banyak bukti sugestif bahwa perubahan dalam biaya pemeliharaan anak dan persepsi orang tua dari biaya-biaya tersebut berhubungan dengan transisi fertilitas. Penggunaan alat kontrasepsi. Penggunaan kontrasepsi adalah salah satu cara untuk menurunkan tingkat kelahiran dalam suatu wilayah atau dapat dikatakan salah satu variabel yang secara langsung mempengaruhi angka kelahiran. Pengaturan jarak kehamilan atau kelahiran dapat dilakukan dengan kontrasepsi. Tingkat pemakaian alat kontrasepsi mencerminkan keberhasilan program pemerintah yaitu keluarga berencana. Dikatakan bahwa ya subur berhubungan kehamilan, konsepsi, kehamilan dan kelahiran, intermedialis faktor sosial budaya yang berpengaruh langsung terhadap variabel antar tersebut. Ketiga variabel antara tersebut dapat dirinci menjadi 11 variabel, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan hubungan kelamin pada usia reproduksi. Pertama, umur memulai hubungan kelamin. Kedua, selibat permanen, yaitu proporsi perempuan yang tidak pernah mengadakan hubungan kelamin. Yang ketiga, lamanya masa reproduksi yang hilang, abstinensi sukarela. Keempat, abstinensi karena terpaksa. Yang kelima, frekuensi hubungan seks. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan konsepsi. Yang pertama, kesuburan dan kemandulan biologis, fekunditas dan infekunditas yang disengaja. Yang kedua, menggunakan atau tidak menggunakan alat-alat kontrasepsi. Yang ketiga, kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor disengaja, misalnya sterilisasi. Untuk selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi selama kehamilan dan kelahiran terbagi menjadi dua, yaitu kematian janin karena faktor yang tidak disengaja dan kematian janin karena faktor yang disengaja. Kemudian untuk kerangka dasar sederhana untuk analisa fertilitas, fertilitas itu terbagi variabel antara berhubungan dengan sikap, berhubungan dengan struktur dan pembentukan keluarga, misalnya besar keluarga ideal, preferensi seks, biaya, dan nilai. Kemudian ciri-ciri sosial, ekonomi, dan kebudayaan itu status migrasi, agama, kesukuan, pendidikan, dan pendapatan. Kemudian struktur sosial ekonomi, tingkat kesehatan, tingkat pembangunan, tingkat fasilitas pendudukan. Kemudian untuk lingkungan, misalnya perbedaan regional dan geografis, ciri-ciri biososial misalnya gizi dan kesehatan, mortalitas bayi dan anak, kemudian pengetahuan tentang kontrasepsi dan sikap terhadap kontrasepsi itu tergabung menjadi variabel antara dan fertilitas. Hubungan status ketenagakerjaan dengan penggunaan kontrasepsi dan jumlah anak. Pekerjaan secara tidak langsung berpengaruh terhadap fertilitas. Alwin dan Prasetyo 2012 menyatakan bahwa
Status pekerjaan memiliki pengaruh yang tinggi dalam keikutsertaan PUS dalam keterlibatan wanita dalam pencarian nafkah dapat meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Sifat dan status pekerjaan wanita juga berpengaruh terhadap fertilitas. Hubungan pendidikan dengan penggunaan kontrasepsi dan jumlah anak. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap keinginan individu dan pasangan untuk menentukan jumlah anak. Bongard dan Judith 1996 mengatakan bahwa wanita yang berpendidikan menginginkan dan mempunyai lebih sedikit anak yang memiliki tingkat bertahan hidup lebih tinggi, pendapatan lebih tinggi, dan lebih bisa berinvestasi dalam nutrisi dan pendidikan anak. Hubungan usia kawin pertama dengan penggunaan kontrasepsi dan jumlah, yaitu penggunaan kontrasepsi atau KB modern di antara wanita semua kelompok umur cukup populer. Namun penggunaan kontrasepsi pada kelompok umur wanita 15-19 tahun dan 45-49 tahun lebih rendah dibandingkan dengan kelompok wanita 20-39 tahun. Yang artinya semakin tua umur, maka tingkat produktivitas dan fertilitas individu semakin menurun. Selanjutnya, hubungan pendapatan rumah tangga dengan penggunaan kontrasepsi dan jumlah anak. Menyatakan semakin tinggi pendapatan rata-rata keluarga per bulan, probabilitas permintaan kontrasepsi juga semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena daya beli PUS yang semakin tinggi terhadap penggunaan kontrasepsi. Hubungan etnis dengan penggunaan kontrasepsi dan jumlah anak menurut Hasanuddin tahun 2015 dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penggunaan KB masih terkendala pada kepercayaan dan sosial budaya masyarakat karena penggunaan alat kontrasepsi terkait pada cara pemasangan dan kebiasaan menggunakan. Contohnya budaya Bali seringkali disebut dengan KB Bali, yaitu pasangan memiliki anak sebanyak 4 orang, atau sementara pada program KB yang dicanangkan pemerintah adalah cukup 2 orang anak, laki-laki atau perempuan sama saja. Selanjutnya hubungan tingkat kesetaraan keputusan jumlah anak dengan penggunaan kontrasepsi dan jumlah anak menurut Sukeni tahun 2009 menyatakan bahwa program KB telah menyediakan alat kontrasepsi baik yang dapat digunakan oleh perempuan maupun oleh laki-laki dalam upaya mengatur jarak kelahiran maupun menjaga kehamilan. Meskipun dalam pelaksanaannya jenis alat kontrasepsi untuk perempuan itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini mungkin masih terkait dengan budaya patriarki yang menggiring perempuan menggunakan alat kontrasepsi. Hubungan agama dengan penggunaan kontrasepsi dan jumlah anak. Konsep dari World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa agama dan kepercayaan juga dapat mempengaruhi orang dalam pemilihan metode kontrasepsi karena adanya aturan yang ditetapkan dalam ajaran yang dianut menurut Nurmayanti dan kawan-kawan tahun 2017. Menurut hubungan prevensi jenis kelamin dengan penggunaan kontrasepsi dan jumlah anak. Menurut Alwin dan Prasetyo pada tahun 2012, serta Pala Muleni pada tahun 2013, dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa jumlah anak merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam penggunaan kontrasepsi. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin anak yang dimiliki, wanita yang lebih sedikit memiliki anak laki-laki cenderung tidak menginginkan tambahan anak lagi dibandingkan dengan wanita yang memiliki banyak anak perempuan. Menurut Jayaraman et al. Pada tahun 2009. Berikut jenis-jenis infertilitas. Menurut Juwanto dan kawan-kawan, mengemukakan bahwa secara medis, infertilitas dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama infertilitas primer, berarti pasangan suami istri belum mampu atau belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual selama 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. Yang kedua yaitu infertilitas sekunder, yaitu pasangan suami istri yang telah atau pernah memiliki anak sebelumnya, tetapi saat ini belum mampu memiliki anak lagi setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat atau metode kontrasepsi dalam bentuk apapun.
Kemudian faktor-faktor penyebab infertilitas pada wanita, yang pertama ada organ reproduksi, yang kedua gangguan ovulasi, yang ketiga ada kegagalan implantasi. Dalam organ reproduksi ada infeksi vagina, kelainan pada serviks, kelainan pada uterus, dan kelainan tuba falopi. Kemudian yang gangguan ovulasi ini dapat terjadi karena keseimbangan hormonal seperti adanya hambatan pada sekresi hormon FSH dan LH yang memiliki pengaruh besar terhadap ovulasi. Hambatan ini dapat terjadi karena adanya tumor kranial, stres, dan pengguna obat-obatan yang menyebabkan terjadinya disfungsi hipotalamus dan hipofise. Kemudian yang ketiga kegagalan implantasi. Wanita dengan kadar progesteron yang rendah mengalami kegagalan dalam mempersiapkan endometrium untuk nidasi, serta terjadi pembuahan. Proses nidasi pada endometrium tidak berlangsung baik, akibatnya fetus tidak dapat berkembang dan terjadilah abortus. Endometriosis adalah jaringan endometrium yang semestinya berada di lapisan paling dalam rahim atau lapisan endometrium. Faktor imunologis: apabila embrio memiliki antigen yang berbeda dari ibu, maka tubuh ibu memberikan reaksi sebagai respon terhadap benda asing. Lingkungan: paparan radiasi dalam dosis tinggi, asap rokok, gas anestesi, zat kimia, dan pestisida dapat menyebabkan toksin pada seluruh bagian tubuh, termasuk organ reproduksi yang akan mempengaruhi kesuburan. Pada pria, dari sisi pria, penyebab infertilitas yang paling umum terjadi diantaranya, yakni yang pertama untuk bentuk atau gerakan spermanya yang tidak sempurna, terus konsentrasi spermanya yang rendah, tidak ada sperma atau hanya cairan saja, tidak ada spermanya, terus varikokel, terus testisnya turun, kekurangan hormon testosteron, kelainan genetik, infeksi, masalah seksualitas, ejakulasi balik, terus sumbatan di epididymis atau saluran ejakulasi, lubang kencing yang salah tempat atau kelainan lubang kencing, terus antibodi pembunuh sperma, terus pencemaran lingkungan, terus kanker testis. Untuk pencegahan infertilitas, yang pertama yang perlu dilakukan adalah untuk pria, hentikan kebiasaan merokok, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, atau minum-minuman beralkohol, karena itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan infertilitas. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi mengkonsumsi minuman berkafein, karena dapat mengganggu kesuburan. Kemudian contohnya seperti kopi, teh, kalau diminum berlebihan, itu akan mengganggu kesuburan, karena dalam kopi dan teh itu mengandung kafein. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan berat badan, jangan terlalu gemuk dan jangan terlalu kurus juga, karena orang yang terlalu gemuk itu akan mengganggu infertilitas. Kemudian yang keempat, jangan stres berlebihan. Mungkin orang dengan stres berlebihan itu akan mempengaruhi hubungan seks, akan mempengaruhi produksi sperma daripada pria. Kemudian yang kelima, periode bulanan tidak teratur, segeralah konsultasi dengan dokter ahli. Periode bulanan di sini mungkin dimaksud periode menstruasi dari seorang wanita yang tidak teratur. Jadi ketika seorang wanita infertility akan mempengaruhi menstruasinya, dia harus melakukan konsultasi dengan dokter, sehingga karena itu juga salah satu faktor yang bisa mempengaruhi infertilitas daripada seorang pasangan muda. Kemudian yang keenam itu, jika merasa ada yang tidak beres dengan tubuh atau bagian vital, harus langsung memeriksakan diri ke dokter. Baik. Jadi pada pengobatan infertilitas ini, yang pertama ada pemeriksaan pasangan infertil. Pada pemeriksaan pasangan infertil ini,
tidak hanya tidak hanya perempuan atau laki-laki saja yang diperiksa, tapi pasangan yaitu laki-laki dan perempuan untuk diperiksa. Lalu yang kedua ada riwayat penyakit dan pemeriksaan. Di sini dilakukan pemeriksaan, lalu ditelusuri riwayat penyakit yang pernah dialami yang di situ tuh dapat mempengaruhi infertilitas. Lalu ada menganalisis sperma, lalu ada uji pasca senggama yaitu UPS. Lalu yang kelima ada pembasahan dan pemantauan ovulasi. Yang keenam ada uji pakis, yang ketujuh ada suhu basal badan atau yang disebut dengan SBB. Lalu yang kedelapan ada sitologi vagina dan endoservix atau endoservix. Yang kesembilan ada biopsi endometrium. Biopsi endometrium ini jaringan endometriumnya itu diambil sedikit untuk sampel lalu dilakukan pemeriksaan biopsi. Yang terakhir adalah paraskopi. Untuk selanjutnya adalah penanganan infertilitas, yaitu ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah suatu teknik untuk membantu spermatozoa pada pria sampai pada tempat untuk memulai sel telur wanita dalam organ reproduksi wanita. Yang kedua adalah fertilisasi in vitro atau FIV. Fertilisasi adalah pembuahan sel telur oleh spermatozoa in vitro yaitu di luar tubuh atau dalam masyarakat dikenal dengan istilah bayi tabung, merupakan salah satu jalan keluar bagi pasangan suami istri yang belum memiliki anak. Sudah selesai ya? Baik, jadi presentasinya untuk kelompok yang pertama sudah selesai. Apabila ada pertanyaan selain dari kelompok tersebut, silakan ditulis di chat yang ada di room ini. Nanti akan dipilih 2 pertanyaan untuk dijawab. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke presentasi kelompok nomor 2. Jadi nanti untuk tanya jawabnya kita jadikan 1 di belakang. Mitos-mitos seputar kesehatan reproduksi dan rasionalisasinya. Mitos konsumsi buah nanas saat menstruasi akan menyebabkan darah menstruasi semakin banyak. Faktanya, nanas baik dikonsumsi saat menstruasi karena mengandung zat mangan yang dapat mencegah perdarahan berlebihan saat menstruasi. Nanas juga mengandung enzim bromelin yang dapat mengurangi sakit kram saat menstruasi. Mitos dari minuman soda saat menstruasi akan menyebabkan menstruasi terhenti. Faktanya, soda dan minuman berkafein, kopi, dan coklat bukan membuat menstruasi terhenti, namun akan menyebabkan kram menstruasi lebih sakit karena kafein yang menyebabkannya. Namun, ada beberapa wanita yang mengonsumsi coklat dapat mengurangi rasa kram saat menstruasi. Mitos yang terjadi, jerawat dapat dibersihkan dengan mengoleskan darah menstruasi di jerawat tersebut. Faktanya, cara terbaik membersihkan jerawat adalah dengan air hangat dan sabun muka. Darah menstruasi justru dapat menyebabkan infeksi pada jerawat. Mitos yang berikutnya, laki-laki tidak akan menjadi korban kekerasan seksual. Faktanya, survei kekerasan anak Indonesia kerjasama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta sejumlah lembaga pada 2014 ditemukan bahwa kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun yang dialami anak laki-laki sebesar 6,36%, sedangkan pada anak perempuan 6,28%. Mitos masturbasi pada laki-laki akan menyebabkan sel sperma habis. Faktanya, produksi sel sperma pada laki-laki terjadi selama dia hidup. Berbeda dengan perempuan yang memiliki masa menopause di mana sel telur akan berhenti bereproduksi. Mitos kesehatan reproduksi sama mempelajari pornografi. Fakta, pornografi bukanlah alat sebuah edukasi yang benar dalam menyampaikan informasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas. Kebanyakan memperlihatkan adegan yang tidak nyata dan tidak memperlihatkan hubungan yang baik. Pornografi juga biasanya merendahkan perempuan yang memicu remaja melakukan hal yang sama.
Selanjutnya yaitu mitos anak laki-laki akan mengalami pembesaran ukuran penis setelah disunat. Ternyata salah, faktanya itu pembesaran penis akan terjadi saat masa pubertas dan akan terjadi meski remaja laki-laki sunat ataupun tidak. Bukan sunat yang menyebabkan pembesaran penis, melainkan hormon dalam tubuh. Nah, ini juga bisa pengaruh kepada perlakuan bisa masuk ke perlakuan kehidupan bebas. Nah, rata-rata anak yang laki-laki yang tumbuh besar pada anak perkotaan. Kenapa bisa? Karena dia mungkin konsumsinya beda sama anak-anak di desa. Mungkin anak-anak kota lebih bisa lebih sering memakan junk food, makanan-makanan junk food daripada lelaki anak-anak di desa. Itu yang bisa menyebabkan menyebabkan hormon dalam tubuh anak-anak itu, anak laki-laki tersebut besar lebih cepat pertumbuhannya. Nah, juga kadang-kadang mitos-mitos untuk pembesaran penis itu bisa ada juga yang bilang untuk digosokkan pakai minyak kemiri. Ternyata itu hanya untuk membuat penis lelaki tersebut atau anak-anak itu bisa melecet dan tidak bisa tumbuh seperti biasanya. Mitos, Anda tidak bisa hamil jika berhubungan saat menstruasi. Faktanya, Anda tetap bisa hamil bahkan jika berhubungan seksual saat menstruasi. Ini karena sperma laki-laki dapat berada dalam tubuh wanita hingga 5 hari. Maka, jika periode menstruasi pendek, pembuahan tetap dapat terjadi. Untuk mitosnya, loncat-loncat akan mengeluarkan sperma dan mencegah pembuahan. Tapi unik untuk faktanya, ketika sperma telah memasuki tubuh wanita, maka sperma akan mencari sel telur yang sudah matang dan siap dibuahi. Loncat-loncat tidak akan mengeluarkan sperma. Mitos selanjutnya, pil KB memicu penambahan berat badan. Kemudian faktanya adalah sebuah review yang menganalisis 44 percobaan menemukan bahwa meskipun beberapa partisipan mengalami penambahan berat badan, tidak ada bukti bahwa pemicunya adalah pil KB. Terus jangan es saat menstruasi nanti mampet. Faktanya, es atau air dingin tidak memiliki efek apapun saat menstruasi, terutama efek menghambat aliran darah. Mitos kita bisa mengetahui perempuan masih perawan atau tidak dari cara dia berjalan. Fakta keperawanan ditentukan dari sudah atau belumnya seseorang melakukan hubungan seksual. Keperawanan tidak bisa dilihat dari cara berjalan atau dari kondisi selaput darahnya. Baik, selanjutnya, mitos saat sedang menstruasi jangan mencukur bulu kemaluan atau bulu kemaluan, rambut, dan kuku yang dipotong harus ikut dimandikan bersama saat mandi besar. Faktanya mencukur bulu kemaluan akan menyebabkan vagina lebih bersih dan terjaga, apalagi saat haid di mana vagina perlu dijaga agar tidak lembab atau bisa disebut personal hygiene. Untuk mitos yang pertama yaitu perempuan yang lebih cepat mendapat haid pertama adalah perempuan nakal. Faktanya tidak ada hubungannya antara menarche dengan perilaku nakal. Menarche pada usia 10-15 tahun dipengaruhi karena faktor gizi dan keturunan. Semakin muda usia menarche, semakin tua usia menopause. Jadi mungkin biasanya kalau orang mereka makan makanan lebih banyak yang bergizi, bakalan menarche-nya itu pada usianya lebih cepat. Sudah. Atau yang biasanya untuk kekurangan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, maka menarche-nya akan lebih mundur, mungkin akan lebih dari usia dari 15 tahun. Jadi tidak bisa dipatokkan bahwa haid yang pertama itu merupakan perempuan yang nakal. Mitos, payudara bisa dibesar dengan meremasnya. Faktanya, besar kecilnya payudara salah satunya disebabkan karena faktor keturunan. Meremas hanya memperbesar sementara karena rangsangan, sementara itu payudara besar tidak mempengaruhi jumlah produksi ASI.
Mitos berhubungan seks dengan pacar merupakan bukti cinta. Fakta. Berhubungan seks bukan cara untuk menunjukkan kasih sayang pada saat masih pacaran, terutama di usia yang masih sangat muda. Hubungan seks di usia muda seringkali disebabkan adanya dorongan seksual yang tidak terkontrol dan keinginan untuk mencoba-coba. Padahal, rasa sayang dengan pacar harusnya bisa ditunjukkan dengan cara lain, dengan memberikan perhatian untuk jaga kesehatan dan saling mengingatkan untuk tetap rajin belajar. Mitos yaitu gravitasi bumi yang akan mempengaruhi bentuk payudara seorang wanita, serta warna areola mamai dan bentuk kulit susu menunjukkan status keperawanan. Faktanya payudara tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, namun bentuk payudara seorang wanita dipengaruhi oleh gen atau keturunan serta kelenjar-kelenjar yang ada di dalam payudara, serta warna areola mamai dan bentuk kulit susu tidak menunjukkan status keperawanan. Mitos pada saat menstruasi menggaruk paha dapat menimbulkan stretch mark. Fakta, stretch mark terjadi saat kehamilan dan pada orang yang kegemukan. Baik, sudah selesai ya. Nah, semua sudah berpartisipasi pada hari ini ya. Ya, Bu. Silakan, sudah ada pertanyaan. Nah, masing-masing kelompok mengidentifikasi pertanyaan untuk kelompoknya masing-masing. Belum ada yang bertanya ya ternyata ya. Oke. Atau mau bertanya secara langsung enggak apa-apa? Saya berikan kesempatan. Silakan. Bu, saya mau bertanya. Sebutkan nama, kemudian pertanyaannya apa ya. Saya Yumega Octavia, mohon izin untuk bertanya. Ada beberapa siklus menstruasinya wanita tidak teratur. Dia awalnya menstruasi di umur 16 tahun. Setelah pertama kali menstruasi, kemudian 6 sampai 1 tahun tidak menstruasi. Lanjut di tahun berikutnya menstruasi tapi tidak teratur, tidak tiap bulan, jadi bisa 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Pertanyaan saya, apakah apakah periode menstruasi seperti itu berbahaya atau tidak? Kalau berbahaya, efeknya akan seperti apa di masa premenopause? Terima kasih. Itu ditujukan untuk siapa? Kelompok fertilitas, Bu. Baik. Ditampung dulu ya, nanti dijawab. Untuk selanjutnya dia mau bertanya lagi. Saya, Bu. Silakan. Saya Lita Fedora Velda. Saya ingin bertanya untuk kelompok infertilitas dan fertilitas. Bagaimana sikap kita menghadapi jika ada ibu yang curhat ke bidan kalau seumpamanya nggak bisa hamil, terus keluarga dari suaminya itu hanya menyalahkan ibunya saja tanpa mau memeriksakan keadaan dari suaminya. Terus kita cara menyemangati sama memberi tahu ibunya itu bagaimana? Sama untuk memberitahu orang tua dari suaminya itu, Bu, gimana? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Untuk kelompok yang pertama sudah 2 ya pertanyaannya. Selanjutnya, bagi kelompok yang selanjutnya, kelompok kedua, ada pertanyaan terkait dengan mitos-mitos yang beredar di masyarakat mengenai Gespro, ya mau diklarifikasi atau mungkin menanyakan yang tadi sudah dijelaskan pada saat presentasi di PowerPoint, ada yang mau diklarifikasi, mungkin tidak setuju, ya atau ada masukan, silakan. Oke, atau mau kelompok 1 dulu menjawab pertanyaan 2 pertanyaan tadi, silakan. Izin bicara, Bu. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lita. Kan tadi pertanyaannya itu sikap bidan jika ada pasien yang curhat tidak dikunjung diberi momongan, baru menjelaskan untuk apalagi dia ditekan oleh keluarga suami kenapa tidak hamil-hamil dan cara menjelaskan kepada keluarga. Gitu, Mbak, bukan begitu, Mbak Lita? Benar, Mbak.
Oke, saya akan menjawab untuk masalah tentang tidak didapat momongan itu sangat sensitif untuk wanita-wanita, apalagi sudah berjalan zaman sekarang baru pernikahan 3 bulan belum hamil-hamil sudah kenapa belum ngisi itu pasti pertanyaan yang selalu dialami oleh masyarakat. Nah, kenapa gini, jika ada perempuan yang ke tempat bidan curhat bagaimana dia belum bisa dapat momongan, belum bisa menemukan, harus kita tanya ke dulu usia pernikahannya sudah berapa lama, apakah sebelum dia hamil siklus menstruasinya teratur apa tidak. Kita juga bisa menilai fisiknya ibunya itu, apakah ibunya itu mengalami kegemukan atau tidak. Nah, baru kita juga bisa melihat ibunya, apakah ibunya itu suatu wanita karir atau tidak. Nah, juga suaminya kita lihat. Tadi kan di PPT infertilitas itu di faktor-faktor terjadi infertilitas salah satu lingkungan. Kita lihat juga suaminya apakah bekerja di lingkungan yang mudah terpapar radiasi seperti tambang dan lab. Nah, kita juga bisa melihatnya seperti itu. Baru itu kita juga bisa menjelaskan kepada ibu bisa lebih baiknya kalau untuk ibu itu curhat kepada bidan, alangkah lebih baiknya suami dibawa bersama-sama, jangan sendiri karena gini, kalau sudah lama kita tidak mempunyai anak, pasti sikap egois masing-masing individu itu pasti keluar, Mbak. Kenapa? Karena gini, ngerasa sekarang kan bukan sekarang sih, dari dulu memang wanita selalu dibilang yang jika tidak memiliki anak, kalau saya kecepatan bilang aja Mbak ya, pasti perempuan yang disalahkan. Ya, jadi alangkah lebih baiknya jika kita ingin menjelaskan atau konsultasi kepada bidan, lebih baik suaminya dibawa. Karena kenapa? Karena biar sama-sama mengerti. Nah, untuk menjelaskan kepada keluarga, di sini juga support suami kepada istri harus kita lakukan. Kenapa? Karena gini, kita kan ada tuh kadang-kadang juga suami yang selalu nyalahkan istrinya. Nah, ada juga suami yang sudah mungkin bisa ngomong ke orang tuanya, mungkin istri saya belum dikasih sama Tuhan, sabar aja. Kalau memang sudah beberapa tahun, udah beberapa tahun menunggu tapi juga belum memiliki keturunan, mungkin bisa diperiksakan ke dokter spesialis lagi. Gitu. Apakah ada yang kurang, Mbak, penjelasan saya, Mbak Lita? Ya, Mbak, terima kasih. Sudah jelas. Oke. Intinya untuk pejuang garis 2 merah tetap bersabar. Terima kasih, Bu. Baik, oke. Selanjutnya. Pertanyaan kedua, silakan. Yang mau menanggapi dari kelompok yang pertama tadi? Atau mau ada yang bertanya kepada kelompok yang kedua, silakan. Jadi ada yang bertanya di chat ya, bagi kelompok yang kedua. Silakan yang mau menjawab, dibacakan dulu pertanyaannya, baru dijawab. Permisi Bu, maaf mau menjawab. Baik, silakan. Pertanyaan dari Mbak Devi tentang minuman dingin, katanya nanti bisa memicu menstruasi. Saya ingin menjawab, mitos pemikiran bahwa minuman es atau minuman dingin selama haid akan menyebabkan pembekuan darah dan gangguan siklus menstruasi adalah mitos. Faktanya sebenarnya siklus menstruasi wanita diatur dan dipengaruhi oleh keseimbangan hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh. Baik, ada yang mau menambahkan? Gimana yang bertanya? Mbak Devi, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah, Bu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bu, saya ingin ingin menjawab buat pertanyaannya Mbak Ria. Untuk Mbak Ria, pertanyaannya, apakah mitos jika mengkonsumsi mentimun pada saat haid dapat menghambat atau membuat lebih lama proses menstruasi?
Sepertinya itu mitos ya Mbak, untuk mengkonsumsi mentimun dapat menghambat atau memperparah menstruasi karena siklus menstruasi seorang wanita itu kan dari hari pertama haid sampai akhirnya itu tergantung dari lapisan dinding rahim. Jadi pertama haid itu dinding rahimnya meluru ya Mbak. Jadi semakin dari hari pertama sampai meluru, darahnya keluar. Terus saat kita mengonsumsi mentimun itu tidak menghambat aliran darahnya. Jadi katanya itu mentimun bisa membekukan darah atau bisa membekukan darah, terus darah haidnya itu lama keluar gitu atau banyak keluar. Itu tergantung dari hormon si wanita tersebut. Jadi nggak ada efek dari mengkonsumsi mentimun. Baik, Mbak Ria, sudah terjawab ya pertanyaannya? Ya Ibu, terima kasih Mbak. Baik, dicari dulu ya jawabannya. Saya berikan masukan dulu deh daripada bingung. Saya tambahkan terkait dengan pertanyaan yang sudah dijawab tadi ya. Pertanyaan pertama tadi mengenai bagaimana sikap bidan ya, KIE-nya bagaimana jika ada seorang wanita lama tidak hamil ya, sedangkan keluarga itu menyalahkan dari pihak perempuan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk infertilitas itu tidak boleh hanya dibebankan pada perempuan saja, karena penyebab infertilitas itu adalah 40% pada laki-laki, 40% pada perempuan, sedangkan 20%-nya tidak diketahui. Artinya dua-duanya sebenarnya sehat kalau dicek fisiknya, tapi memang belum diketahui apa penyebabnya. Nah, apabila sudah dicek dan memang itu karena faktornya perempuan, nah ini harus disupport juga bagaimana mengupayakan supaya bisa hamil ya. Begitu pula apalagi kalau belum dicek ya, terus kemudian tiba-tiba menyalahkan perempuan, nah ini juga tidak boleh. Nah, inilah yang harus kita berikan pengertian kepada keluarga bahwa harusnya dicek terlebih dahulu. Jadi permasalahannya ada di mana? Ada di laki-lakinya atau ada di perempuannya. Kemudian setelah dicek, ternyata sudah diketahui, nah itu harus dicari solusinya. Jadi kita berikan support kepada tidak hanya perempuan tersebut ya, tapi juga suaminya, kemudian kepada keluarganya ya. Kita berikan pengertian juga supaya keluarganya itu bisa melek edukasi ya. Artinya edukasi ini tidak hanya pada pasangan suami istri itu ya. Kadang-kadang kan yang diberi edukasi hanya pasangan suami istri, tapi keluarga itu tidak tahu bagaimana kondisinya, sehingga ini yang harus dijelaskan juga kepada keluarganya. Nah, kalau perlu juga bisa diajak ke bidan ya, atau konsultasi ke dokter obgyn terkait dengan kondisinya. Jadi mengajak keluarganya ya, kemudian KIE-nya juga kita kembalikan lagi bahwa masalah hamil tidak hamil itu adalah rezeki ya, tidak bisa kita menghendaki bahwa ini harus hamil, ini tidak. Jadi semua kembali lagi ke rezeki, tetap berusaha dan berdoa. Nah, itu juga kita kembalikan lagi ke kepercayaan atau agamanya masing-masing. Kemudian terkait dengan pertanyaan mitos-mitos ya, tadi sudah ada mitos mengenai tidak boleh makan buah bergetah, minum minuman dingin, nah itu bisa memacu tumor, tadi sudah benar ya, itu memang mitos, tidak ada fakta yang seperti itu, tidak ada. Jadi itu hanya mitos. Kemudian begitu pula dengan mentimun, itu menghambat proses menstruasi, ini juga mitos. Jadi mau makan mentimun yang banyak, ini tidak masalah sebenarnya. Cuma kalau makan mentimun banyak ini yang benar, ini kaitannya dengan keputihan. Kalau dengan itu benar ya. Kalau ada wanita dia berpotensi, artinya memiliki potensi untuk mengalami fluor albus yang berlebihan, maka dengan makan mentimun yang banyak ini bisa menyebabkan fluor albusnya semakin banyak. Tapi kalau wanita tersebut tidak berpotensi untuk mengalami fluor albus yang banyak, artinya masih dalam taraf yang sedikit ya, sedikit ke normal, maka makan timun yang banyak pun juga sebenarnya tidak ada masalah. Artinya kondisi setiap wanita, setiap orang ini beda-beda, tidak bisa disamaratakan begitu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang tadi, sudah ada jawabannya belum? Dari kelompok fertilitas? Belum, Mas?
Atau mungkin dari kelompok lain kalau mau menjawab, membantu, menambahkan, enggak apa-apa. Nanti kalau jawab kan ada tambahan nilai. Silahkan. Salah Ibu, enggak apa-apa. Yang penting berani menjelaskan dulu. Ibu dari kelompok lain ingin menjawab pertanyaan. Baik, silahkan. Ingin menjawab pertanyaan Mbak Arina Aprilia tentang maksud dari uji pakis. Uji pakis yaitu pemeriksaan pada wanita atau istri dari hari ke 23 sampai 24 siklus haid, yaitu wanita diminta untuk datang mengambil getah serviks dari kanal endoserviks atau saluran dalam serviks, kemudian dikeringkan pada gelas objek dan diperiksa pengaruh estrogen. Jika tidak terdapat pola daun pakis dan kristal pada getah serviks, berarti ovulasi telah terjadi. Itu yang dimaksud dengan uji pakis. Ya, sudah benar Terima ya. kasih, Mbak. Oke. Ya, kasih. Jadi tadi menanyakan ya terkait dengan siklus menstruasi yang tidak teratur. Jadi tadi yang bertanya siapa? Mbak Saya Bu Ayu Mega. Siapa? Mbak Ayu ya. Jadi jika siklus menstruasinya tidak teratur ya, bahkan yang 16 tahun tadi menarche ya, menarche-nya 16 tahun. Normal nggak kira-kira kalau menarche 16 tahun? Normal. Dikaji dulu penyebabnya apa kira-kira? Apa karena memang tubuhnya yang sangat kurus misalnya, jadi kurang gizi sehingga mengalami menstruasi yang telat ya? Atau bagaimana? Atau ada mungkin kelainan hormon di dalam tubuhnya. Nah, ini juga harus dicek juga. Nah, ternyata setelah menarche tadi, kemudian untuk menstruasi selanjutnya itu bisa 6 bulan bahkan 1 tahun ya baru bisa mens lagi. Kemudian bisa 3 bulan sekali ya. Artinya tidak setiap bulan haid. Nah, tadi dikatakan berbahaya atau tidak? Silakan dijawab. Kemudian bagaimana efeknya nanti pada saat menopause? Apakah berpengaruh dengan proses menopause atau tidak? Gimana pas ini? Tidak ada yang mau menjawab? Kelompok lain juga tidak ada yang mau menjawab? Baik ya, jadi saya tambahkan aja deh daripada kayak mengheningkan cipta. Jadi terkait dengan tadi ya, pertanyaan kita analisa dulu pertanyaannya. Pertama, tadi menarche-nya 16 tahun. Coba saya mau dengar suaranya. Kira-kira kalau menarche 16 tahun itu normal apa tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kenapa kok tidak normal? Berarti normalnya berapa kalau tidak normal? Paling cepat 12 tahun. 12 sampai 15 tahun. Masa paling cepat 12 tahun? 10 tahun. Tergantung BC. Daerah saya itu 16 tahun baru menarche ada, Bu. Dulu waktu masih SMA itu pertumbuhannya tuh dia itu kayak lebih pendek daripada kami yang lain, jadi dia menarche-nya juga terlambat, Bu. Berarti kaitannya dengan gizi ya, kalau Gizi, ya. itu ya status gizi ya. Nah, artinya kalau ada apa tidak itu ada, pasti memang kejadian di masyarakat ada. Cuma sekarang pertanyaan adalah normal apa tidak? Normal. Jadi ini ada di usia perbatasan memang ya, usianya memang usia-usia batas. Jadi untuk usia normal atau tidaknya menstruasi pertama atau menarche, ini memang ada pergeseran ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini ada sedikit pergeseran usia karena banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya yang pertama adalah lingkungan sekarang sama lingkungan dulu itu kan beda. Kalau dulu pengaruh gadget itu kan tidak seberapa banyak. Dengan adanya paparan gadget yang luar biasa ya, setiap anak bahkan memiliki gadget, ini juga menimbulkan adanya pergeseran atau perubahan pola menarche pada remaja putri ya. Begitu pula dengan nutrisi, mungkin nutrisinya anak-anak sekarang lebih bagus daripada zaman dulu sekali ya. Nah, ini juga menyebabkan adanya perbedaan atau pergeseran pola menarche. Nah,
Kalau saudara melihat buku-buku yang jadul ya, buku-buku lama, mungkin ada nanti saudara menemukan menarche itu usianya 12 tahun sampai dengan 16 tahun. Nah, tapi kalau untuk buku-buku yang terbaru, makanya ini disarankan kenapa saudara harus mengupdate pengetahuan menggunakan ilmu atau mungkin buku-buku yang baru supaya nanti ada update ilmu ini juga ya terkait dengan penelitian-penelitian yang terbaru. Jadi kalau sekarang anak SD usia 9 tahun, 10 tahun, ini sudah banyak yang menarche ya, sudah banyak yang menstruasi. Itu kelas berapa kalau 9 tahun kira-kira? SD kelas 5. Kelas 5. Kelas 4. Kelas 4, Bu. Kalau kelas 1-nya 7 tahun, berarti kan 7 kelas 3. Kan kelas 3, 4. Ke 3, 4, Bu. Kalau zaman saya dulu, kelas 3 SD itu, kan dulu zaman saya tidak pegang gadget, memang tidak ada, mungkin ada gadget, tapi hanya sedikit orang yang sehingga paparan untuk ke hal-hal yang mudah untuk diakses itu menjadi sangat minimal, sehingga untuk usia menarche dulu kalau zaman saya ya, itu SMP itu baru menarche ya, termasuk saya dulu SMP itu merupakan hal yang wajar. Artinya kalau zaman sekarang itu SD kelas 4, kelas 5 itu kayaknya sudah mulai banyak ya, satu kelas itu pasti ada beberapa yang sudah menarche di kelas. Itu bukan hal yang aneh atau asing lagi. Kalau zaman dulu mungkin aneh loh, kelas sekian kok sudah haid. Nah, kalau sekarang itu sudah bukan hal yang aneh lagi karena banyak faktor yang mempengaruhi tadi. Sehingga kalau saudara membaca buku-buku yang terbaru mengenai menarche yang normal, ini berdasarkan dengan penelitian-penelitian yang telah dikembangkan ya. Sampai dengan sekarang itu saya pernah membaca itu usianya 9 tahun ya, startnya. Jadi kalau 9 tahun ini menarche itu normal sampai dengan 16 tahun. Makanya 16 tahun tadi dikatakan sebagai ambang batasnya. Kalau 16 tahun belum menarche, nah ini juga harus dicurigai, ada apa, harus diperiksakan ya. Baik. Nah, kemudian setelah kasus tadi ya terkait dengan menarche-nya, ternyata setelah itu pola menstruasinya juga terganggu. Artinya 6 bulan kemudian baru menstruasi ya, 1 tahun kemudian baru menstruasi, terus kemudian menjadi 3 bulan sekali dan sebagainya ya. Nah, itu berarti kalau mens lebih dari 3 bulan disebut apa? Disebut Oligominore. Minore. Nah, amenore ya, itu amenore yang sekunder ya. Kalau amenore yang primer yang belum haid sampai dengan lebih dari 16 tahun tadi, kan batasannya amenore adalah 16 tahun ya. Jadi kan amenore ada primer, ada sekunder. Jadi kalau primer itu memang belum pernah haid sama sekali. Tapi kalau amenore sekunder itu sudah pernah haid, kemudian untuk selanjutnya, haid selanjutnya itu lebih dari berapa bulan? 3 bulan ya. Nah, berarti ini kan gangguan menstruasinya adalah amenore. Nah, itu berbahaya apa tidak? Jadi kalau memang itu terjadi terus-menerus ya, artinya memang pola menstruasinya sangat tidak teratur dan tidak bisa diprediksi. Kadang 6 bulan baru haid ya, kemudian 3 bulan, kadang 1 tahun baru haid. Maka ini bisa diperiksakan. Ada apa kondisinya? Apakah memang karena nutrisinya? Jangan-jangan nutrisinya kurang ya. Gizi ini juga bisa menyebabkan. Kemudian atau mungkin karena faktor kegemukan, justru ini juga bisa menghambat pola menstruasi ya, mengganggu. Kemudian apakah anak tersebut mengalami stres? Karena kalau stres yang berlebihan ini juga bisa membuat haidnya menjadi tidak lancar ya. Kemudian apakah ini yang dicurigai juga, kalau memang hal-hal tersebut sudah ditapis ya, nah ini baru kita harus periksakan apakah memang ada gangguan hormonal ya, atau mungkin ada gangguan yang lain. Nanti ini periksanya bisa ke dokter obgyn nanti ya, bidan bisa merekomendasikan. Kalau memang kita lihat faktornya ini adalah faktor yang
kelihatan ya, artinya memang oh ini dari segi postur memang kayaknya kegemukan atau terlalu kurus atau mungkin hal-hal yang stres misalnya. Nah ini juga bisa kita KIE dulu untuk mereduksi atau mengurangi faktor pencetus tadi. Tapi kalau memang faktor pencetusnya ternyata sudah enggak loh, gizinya baik, kemudian dia juga tidak mengalami obesitas, ya tidak terlalu kurus juga, tidak ada stres, tidak ada aktivitas fisik yang berlebihan ya. Kalau aktivitas fisik yang berlebihan ini juga kadang bisa menyebabkan haidnya terganggu. Kayak atlet-atlet perempuan itu kebanyakan juga menstruasi terganggu karena ya, aktivitasnya berat ya. Nah ini kalau hal tersebut tidak ada baru kita konsultasikan ya, kita rujuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi selama itu ada, kita KIE bisa bagaimana cara supaya menormalkannya gitu. Nah, kaitannya dengan menopause, ada enggak bahaya enggak kira-kira? Bahaya apa enggak? Kita enggak tahu ya kalau dalam kondisi kasus tersebut, kalau ini adalah kasus, karena kita enggak tahu faktor penyebabnya apa. Kalau faktor penyebabnya ini karena memang gangguan hormonal, maka harus diobati juga secara hormonal. Kemudian nanti ada juga makanan yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan, kegiatan yang harus dibatasi dan sebagainya. Kemudian efeknya saat menopause bagaimana? Apakah berefek saat menopause? Ya enggak kira-kira? Nah, jadi terkait dengan menopause ya, saya tambahkan jadi memang ada penelitian itu saya pernah baca dan pernah ini penelitian internasional tapi ya, bahwa kalau orang itu menarche-nya lebih lambat, ini menopause-nya itu juga lebih lambat ya kalau menarche. Kalau terkait dengan gangguan siklus menstruasinya, kalau memang ada masalah hormonal dan itu belum teratasi, artinya masih tetap saja dibiarkan seperti itu, bisa juga berefek pada saat menopause. Artinya menopause-nya ini juga menjadi tidak jelas nanti apakah ini sudah menopause atau belum. Tapi ini tergantung lagi kembali ke penanganannya. Bagaimana penanganannya sebelum menopause, apakah sudah ditangani atau belum. Kalau sudah ditangani, maka bisa saja menopause-nya ini akan menjadi baik-baik saja. Dan tidak selamanya orang yang haidnya tidak teratur, nanti sampai dengan menopause ini juga akan tidak teratur juga. Banyak orang yang memang sebelum menikah, katakanlah itu haidnya tidak teratur, kemudian setelah menikah, kemudian melahirkan, nah itu menstruasinya menjadi teratur, itu juga ada. Jadi harus dilihat dulu bagaimana kondisinya, perjalanannya setelahnya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi. Jadi kalau yang sekarang masa remaja itu mensnya tidak teratur, terus menopause-nya seperti apa tidak tahu ya. Jadi harus diikuti dulu bagaimana perkembangan kondisinya. Gitu ya, saya tambahkan. Oke, baik, ada yang mau menanggapi lagi? Bisa unmute apa enggak ini? Diam. Bisa, Bu. Baik, sudah ya kalau gitu ya. Baik ya, untuk pada hari ini kita sudah melaksanakan 2 topik presentasi ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Coba nanti untuk presentasi selanjutnya ya, video tolong dinyalakan semuanya. Kemudian lebih aktif lagi, artinya aktif dalam merespon ya, setiap ada pertanyaan, itu saudara harus belajar terlebih dahulu. Makanya sebelumnya PPT-nya kan saya berikan supaya saudara bisa belajar semua materi, tidak hanya materi yang saudara buat. Jadi meskipun saudara katakanlah membuat materi tentang mitos-mitos tadi ya, tapi bisa juga saudara menjawab tentang materi yang lain ya, karena sudah mempelajari sebelumnya ya. Ini apakah ada yang bekerja? Ini kelas kerja apa non kerja? Non kerja ya? Non kerja, Bu. Non kerja. Tadi saya melihat beberapa ada yang di tempat kerja ya. Ada enggak yang Ada yang di tempat kerja, Bu. Ada. Kenapa Iya, enggak? Bu, ada yang di tempat kerja. Kenapa enggak masuk kelas kerja? Terlanjur. Hah? Nanti mau dipindah, Bu.
Oh gitu, masih ada yang mau pindah lagi nih. Iya. Iya Ibu, kami di Puskesmas ada sementara kerja. Nah, baik, nanti kalau memang ada perpindahan segera diurus ya, kan nanti kaitannya dengan absen juga. Salah. Ya, nanti kaitannya dengan Iya, absen Bu. juga, nanti dibuatkan absen sesuai dengan kelasnya. Kalau memang ada perpindahan kelas, nanti segera disampaikan ya di grup kelas ya, di grup yang di WA. Iya, Bu. Nanti supaya tidak mengganggu pekerjaannya, karena saya lihat tadi ada yang di tempat kerja sambil kuliah ya. Oke, baik. Iya, Bu, iya. Ya, tetap semangat ya. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini saya akhiri ya. Untuk selanjutnya nanti kita janjian lagi waktunya kapan. Nanti kalau waktunya sudah tepat kita presentasi lagi seperti hari ini ya. Udah ya, enggak ada pertanyaan lagi. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.